Wah, ini gue ceritain jadinya nih. Keajaiban yang sangat luar biasa yang dikasih sama Tuhan waktu gue di Idol. Setelah keluar dari Indonesia Idol, kamu jadi penyanyi saat ini. Menurut kamu secara pribadi, tantangan terbesar ketika akhirnya keluar dari Idol dan menjadi seorang penyanyi itu apa? Ada pengalaman gak sih ketika manggung mungkin secara suara persiapan nggak komplit, nggak siap, atau mungkin lagi sakit atau lagi nggak, atau bad mood dan ada nggak? Waduh, kayaknya kalau nggak campur tangan Tuhan nggak mungkin deh gue lolos. Ada nggak itu? Ada. Waktu itu yang waktu gue ngedrop banget itu lagu apa ya? Nakal. Lagu Nakal Gigi waktu itu. Sehari sebelumnya itu udah ngedrop, sakit, demam, badan lemes banget, sampai dibawa ke klinik. Akhirnya sampai yang tadinya harus vokal coach ya sama Papto waktu itu, tapi gue nggak ikut Ya. untuk istirahat, untuk mengistirahatkan suara. Waktu itu gue cuman ya udah berserah aja lah, gue nggak mikir yang lain, yang penting gue ngeluarin suara apa yang udah dikasih sama coach, gue nyanyiin lah. Intinya udah nggak mikir aneh-aneh lagi di situ, udah bodo amat mau gue Tereliminasi atau? tereliminasi, yang penting gue udah ngelakuin terbaik. Dan akhirnya pas di JR itu hancur. Pas di JR suara gue habis. Wow. Sampai yang benar-benar habis, keseleo gitu. Kalau misalkan kan Nakal susah lagunya, lagu Gigi ya. Tinggi lagi ya. Tinggi dan nadanya itu lompat-lompat, putus-putus gitu kan. Di JR itu parah banget gue. Suara gue hancur banget. Dan gue panik ya manusia gitu kan. Walaupun gue serahin sama Tuhan segala macam, ini pasti tetap panik. Satu waktu itu wah ini gue ceritain jadinya deh. Kalau di tempat kita ngumpul itu kan suka ada kos-kosan dibilang, kos-kosan, dan di dekat kosan itu ada bilik, bilik untuk ganti baju. Gue masuk ke situ dan berdoa lah. Gue berdoa waktu itu. Bilang apa sama Tuhan saat itu? Tuhan, itu tuh doanya lucu. Tuhan, ini lagu Nakal, susah. Tuhan, kasih suara lah. Kayak gitu waktu itu deh. Kasih suara yang kalau misalkan suara fitku belum ada, ya paling nggak untuk hari ini tolonglah gitu waktu itu. Tolong keluarkan suaraku, tolong sehatkan, fitkan suaraku untuk lagu ini aja. Kelar ini terserah mau di gimanain, udah mau dibalikin seperti semula juga nggak apa-apa Tuhan gitu. Akhirnya nyanyi beda banget sama yang di JR. Gimana saat itu pas nyanyi? Pas nyanyi nggak ada satupun yang gue kayak ketahan di sini. Wow. Berarti suara kamu tuh benar-benar keluar. Bener-bener keluar, bener-bener seperti nyanyi pada biasanya aja gitu. Pada kalau gue fit, suara gue seperti itu. Dan lebih dari yang gue minta kan. Kan gue mintanya, Tuhan udahlah keluarin aja seadanya, yang penting suara gue keluar. Gue bilang gitu sama Tuhan. Ternyata waktu itu lebih dari itu. Itu sih, maksudnya keajaiban yang sangat luar biasa yang dikasih sama Tuhan waktu gue di Idol. Itu kamu percaya juga bahwa kuasa doa ketika kita minta sama Tuhan, berdoa, Tuhan pasti kabulin atau kayak gimana? Ya, gue percaya juga ketika kita minta dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan melihat itu dan dikabulkan sama Tuhan. Berarti itulah pengalaman kamu ketika kita nggak bisa ngandalin skill kita, kemampuan kita, tapi ketika kita nyerahin ke Tuhan, Tuhan benar-benar sertai kita. Benar-benar sertai, bahkan lebih dari ekspektasi kita sih. Tadi kamu sudah cerita tentang bagaimana Tuhan bawa kamu ke 3 besar, sesuatu yang nggak kamu pernah ekspektasiin. Nah, sekarang kan di industri nih, kamu sudah masuk dunia industri, setelah keluar dari Indonesia Idol, kamu jadi penyanyi saat ini. Menurut kamu secara pribadi, tantangan terbesar ketika akhirnya keluar dari Idol dan menjadi seorang penyanyi itu apa? Tantangan terbesarnya adalah mempertahankan itu. Mempertahankan
Eksistensi. Eksistensi. Iya. Belibet lidah priuk biasa. Lidah priuk ya. Priuk proud. Oke. Ya mempertahankan itu sih, berperangnya di situ. Oke, dari Indonesian Idol 3 besar, punya fanbase banyak sekarang, bagaimana mempertahankan karyanya maksudnya? Karyanya. Ya. Nah, cara kamu mempertahankan menurut kamu pribadi dengan cara apa, Ron? Yang kamu lakukan saat ini? Untuk bisa ada di industri, karena kan kita lihat nih sekarang, kalau lihat Instagramnya kamu kan, Tuhan ngasih kamu nih banyak jadwal manggung dan lain-lain. Bagaimana cara mempertahankan? Apakah terus berlatih skill atau apa? Mengeluarkan karya. Kalau berlatih kan memang harus berlatih dong. Yes. Berlatih dan intinya sih harus mengeluarkan karya, harus bisa bikin lagu sendiri, intinya itu sih. Oke, lagu sendiri ya. Lagu sendiri. Dan dengar-dengar dari manajer juga kamu akan sebentar lagi ngeluarin single. Iya, emang iya ya Bang Ali? Iya dong. Iya dong, ngasih ya. Puji Tuhan. Nah, biasa tantangannya di lagu single ini ya, untuk ibaratnya gimana ketika ngeluarin single, biasanya penyanyi itu jadi salah satu barometer karyanya. Ya. Ada ketakutan nggak ya sih ketika kamu nyemplung nih sekarang di industrinya? Kalau idol kan kamu melatih bakat nih, kamu dikomentarin sama juri. Nah, kalau sekarang di industri, ketika kamu manggung gitu, apa sih menurut kamu secara pribadi yang harus dikuasai? Sebenarnya kalau aku kan orang cuek ya, kalau gue orangnya cuek banget. Sebenarnya yang harus diinin mood itu paling penting kalau jadi seorang penyanyi ya. Maksudnya ada di beberapa tempat untuk kita nyanyi gitu-gitu. Maksudnya pekerjaan lumayan lancar gitu ya, maksudnya yang harus dijaga itu mood. Yes, benar ya. Karena bisa aja kamu lagi capek banget, tiba-tiba kesal gitu kan. Ada fansbase-nya kamu yang mungkin kecewa dan lain, berarti moodnya harus dijaga ya. Moodnya harus dijaga. Selain itu apa? Selain mood, attitude kah? Atau apa? Attitude harus. Attitude harus. Setiap minggunya, setiap tayangan Super Hit berlangsung, ada ratusan hingga ribuan remaja dari berbagai daerah yang menghubungi layanan doa dan konseling CBN untuk curhat seputar hubungan percintaan, hubungan pertemanan yang toksik, tentang permasalahan di sekolah, dibully, disakiti oleh teman, masalah di keluarga yang merusak gambar diri kamu dan lainnya. Banyak juga dari mereka yang merasa dikuatkan setelah dilayani tim kami. Jika saat ini kamu juga sedang punya struggle atau sesuatu permasalahan yang buat kamu putus asa dan gak ada orang yang mau mendengarkan kamu bisa menghubungi kontak layanan doa dan konseling CBN di nomor yang tertera di layar kamu saat ini. Karena kalian bukan hanya bisa curhat, tapi kalian juga akan dikuatkan melalui doa. Karena kita percaya bahwa doa sangat besar kuasanya untuk mengubahkan hidup kita. Jadi jangan ragu untuk menghubungi kapanpun kamu mau ya. Karena kami siap melayani kalian selama 24 jam setiap harinya. Apa yang membuat seorang Roni saat itu mau tergerak melayani itu? Apakah karena kamu kayak merasain hadirat Tuhan sehingga itu menuntun kamu, Tuhan aku mau melayani kamu dong kayak gini? Aku berdoa waktu itu nyokap udah sakit. Nyokap 2019 sakit. Aku ngomong sama Tuhan jadikan aku pelayan. Ada nggak pengalaman-pengalaman ketika worship bareng sama keluarga, tiba-tiba lawatan Tuhan? Kita terus untuk Tuhan. Untuk Tuhan pasti yang terbaik. Bukan hitam dan pas gue nyanyi lagu itu pas melayani gitu ya,